nol, ya, melainkan sebesar 200 angstrom atau 20 nano atau 0,02 mikrometer. Bila oksidasi kering. Sebaliknya, bila dia oksidasi basah, ya, maka XI-nya adalah 0. Ya, XI-nya sama dengan 0. Oke, kita masukkan ini ke sini, ya. Maka 0,02 kuadrat, ya. Kemudian tadi sudah ketemu B per A. Nah, ini ditanya A per B, Anda bisa menentukan sendiri berapa A-nya berapa, ya, A-nya berapa dan B-nya berapa. Ini B-nya ketemu 0,04, ini tinggal dimasukkan. Nah, ketemulah time constantnya 0,035. Nah, dari persamaan time constant ini, kemudian kita gunakan persamaan yang di bawah ini. Ya, X0, tebalnya berapa. Ini untuk menentukan tebal oksida. Sama masih menggunakan A dan B dari diagram. Ada time constant dan ada waktu. Ya, kalau tadi waktu di soal sudah diketahui sebesar 1 jam, ya. Nah, ini maka ini juga jam ya, satuannya time constantnya juga jam. Nah, ini Anda masukkan ke sini. Nah, dari perhitungan ini didapatkan X tebal oksidanya adalah 0,18 mikro. Nah, oke, saya lanjutkan sebentar. Nah, sekarang oksidasi basah. Sama seperti tadi, langkah pertama selalu mencari yang namanya time constant. Nah, masalahnya untuk soal ini, karena sudah diketahui di awal, sudah dilakukan dulu oksidasi kering, baru kemudian dilakukan oksidasi basah. Ya. Nah, oksidasi artinya pada lapisan silikon sudah terdapat tebal oksida mula-mula. Ya, tebal oksida mula-mula. Yaitu dari proses oksidasi kering tadi. Ya, kita masukkan ya tadi sebesar 0,18 ya. Kemudian ini ya 0,18 mikrometer. Nah, kemudian Anda cek kembali karena dia menggunakan oksidasi basah pada orientasi 100 ya. Kita cek kembali di soal temperaturnya berapa. Misalkan sama-sama 1200 di sini ya. Kita cek berapa harga B. Nah, ini harga B kurang lebih ketemu 0,8. Nah, kemudian kita tentukan juga harga B per A. Nah, Anda perhatikan ini, sengaja saya carikan contoh soal yang seperti ini. Bila ternyata ya angkanya itu tidak ada di dalam grafik, ya, maka Anda bisa dengan mudah ya tinggal Anda tarik saja garis ekstrapolasi keluar dari diagram ini boleh. Ya, kemudian Anda baca di luar diagramnya ini. Ya, sebagai contoh ya, misal temperaturnya ternyata rendah sekali ya, 500 misalkan ya. Untuk oksidasi kering di sini tidak ada, ini tinggal tarik garis saja keluar sini. Atau pada oksidasi basah pada temperatur 400 misalkan ya, tidak ada, ini tinggal tarik garis. Oke, dari pembacaan ya perkiraan pembacaan garis ekstrapolasi ini maka didapatkan B per A sebesar 10 pangkat 1. Ya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini ya. B per A-nya tahu, B-nya tahu, maka A dapat ditentukan ya, kita masukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan time constant sebesar 0,059 jam. Nah, dengan cara yang sama, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk menentukan tebal oksida. Ya, kita masukkan, didapatkan, diketahui ya, tebalnya sekian. Ya, nah, sekarang yang nggak tahu T-nya. Nah, ini tebal oksidasi kering sekian, ya. Sedangkan tebal yang diinginkan adalah dari proses oksidasi basah adalah sekian, ya, 0,1. Tinggal dimasukkan, berarti total tebalnya adalah sekian, dimasukkan dalam persamaan, maka ketemu berapa waktu yang diperlukan. Nah, ini Anda perhatikan waktunya juga tidak lama, hitungannya menit. Ya, kalau Anda perhatikan. Nah,
Oke, ini adalah penggunaan persamaan yang nantinya banyak dipakai untuk menentukan oksidasi, ya, baik oksidasi basah maupun oksidasi kering. Oke, sampai di sini silakan bila ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas. Tadi pada contoh nomor 1 itu ada nilai ketebalan dari Si-nya dan Si oksidanya. Itu Iya. didapatkan dari permisalan atau gimana, Bu? Bentar, Mas. Bentar. Gimana, Mas? Gimana? Di contoh nomor 1, Bu. Di situ kan ada nilai ada nilai 1 ya, 1 mikrometer Si dan 2,17 mikrometer Si oksida. Itu didapatkan dari permisalan atau gimana, Bu? Soalnya di soal nggak ada. Ya, itu didapatkan ini ya. Ini dari soalnya diketahui ini sebetulnya nih, 2,17-nya ini. Nah, kemudian 1 mikronya ini ke bawah atau apa, ini sebetulnya dari fraksinya ini, Mas. Jadi istilahnya begini ya, 0,46% ya, atau 46% dari keseluruhan tebal oksida itu tumbuhnya ke bawah. Nah, ini kalau di soal ini, mohon maaf, ini memang sengaja saya potong, ini ada informasi yang terpotong ya. Diketahui tebal totalnya adalah 2,17. Nah, kemudian Anda diminta menentukan berapa banyak yang masuk ya, oksidasinya itu masuk ke dalam silikon dan berapa banyak yang oksidasi yang keluar dari silikon atau tumbuh ke atas yang secara epitaksial. Nah, ini dapat kita tentukan dengan menggunakan ini nisbah dari atau densitas dari molekul SiO2 dibanding dengan densitas atom silikon ya. Jadi secara umum dapat kita tentukan bahwa sudah pasti kalau dia SiO2 yang ditumbuhkan di atas silikon 0,46-nya atau 46%-nya itu tumbuhnya ke bawah. Sisanya dia tumbuh secara epitaksial ke atas. Gitu, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, jadi misalkan saya ubah ya, ini tebalnya misalkan ini 3 mikron, Anda bisa menghitung berapa yang tumbuh ke bawah, berapa yang tumbuh ke atas. Tinggal dikalikan saja, 46% dari 3 mikron itu pasti ke bawah, sisanya pasti ke atas. Oke, silakan yang lain. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ingin bertanya seputar gambarnya Bu, itu kan ada yang gambar kanan kan ada SiO2 sama Si Bu. Itu memang terbagi dua gitu atau gimana Bu? Bagi setengah gitu atau memang hanya memang ilustrasinya aja Bu? Ini ilustrasi ya, yang setengah ke bawah itu bukan setengah ya, sedikit kurang dari setengah ini tumbuhnya ke bawah ini Mas. Yang ini ke bawah tumbuhnya, yang ini ke atas. Yang ke bawah ini yang dia masuk ke dalam Si yang di sini. Ya, yang ini yang tumbuh ke atas, epitaksial. Tapi secara total nggak kelihatan, nggak kasat mata sebetulnya. Gimana? Untuk melihatnya berarti pakai mikroskop elektron gitu ya Bu? Tidak terlalu kelihatan. Ini kita pendekatannya secara kimiawi aja ini ya. Karena ketika terjadi proses oksidasi ya, maka yang bereaksi dulu adalah permukaan Si ini. Ya. Nah, tidak mungkin dia langsung tumbuh ke atas, tidak. Tapi dia bereaksi dulu dengan silikon yang ada di dalam keping ini tadi. Ya. Jadi otomatis yang masuk dulu adalah difusi.
begitu difusi terjadi, ya, O masuk ke dalam Si, ya, karena ada perbedaan konsentrasi, di sini kaya akan O yang di atas ini, ya, sementara di sini miskin O, maka otomatis sejumlah O dari lingkungan masuk ke dalam Si. Ya, sebaliknya yang jauh lebih lambat, sejumlah Si pasti akan juga berjalan menuju ke permukaan. Nah, O yang masuk ke dalam Si inilah yang tumbuh ke bawah. Sebesar 46% dari total tebal itu nanti. Nah, sementara Si yang terdepresi ke atas, nah itu nanti yang akan dikonsumsi oleh O2 sisanya menjadi lapisan epitaksial. Ini yang ke atas ini. Gitu. Jadi reaksinya ke bawah dulu baru ke atas. Nggak kelihatan kalau pakai mikroskop elektron pun sulit dibedakan. Ini empirik, ya, pendekatan empirik. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu, saya mohon izin bertanya. Oke. Mengenai grafik clock yang penyelesaian 2 itu, di Ya. grafiknya ada ini Bu, yang 11 SI sama 100 SI itu mengapa ya Bu? Ya, karena ingat ya, ini kan orientasi bidang kristal. Ya, mungkin yang di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan ya, bahwa kita nggak bermain di polikristal, ya, kita di sini fokus pada silikon kristal tunggal, ya, single kristal. Nah, artinya di dalam satu blok besar itu sebelum dipotong, ya itu semua orientasinya sama ya, 111 atau 100, kemudian nanti tinggal kita potong. Jadi wafer ya, keping silikon yang tipis-tipis itu tadi. Nah, kenapa di sini ada 2? Ya, betulnya kan ada banyak ya, ada 110 juga ada ya. Coba ini yang umum aja yang banyak dipakai, 111 dan 100. Nah, kenapa ini dibedakan? Ya, Anda perhatikan sendiri dari gambar ya. Ternyata memang laju difusi itu berbeda bila orientasi bidang kristalnya tidak sama. Nah, sengaja tidak saya tampilkan di sini struktur kristal silikon. Ya, karena apa? Strukturnya itu sulit untuk dibayangkan. Saya pasti yakin Anda sulit membayangkan. Ya, kalau Anda mau cari, Anda penasaran, tinggal Anda cari struktur kristalnya diamond. Ya, diamond, karbon itu. Bukan simple karbon ya, tapi yang diamond. Nah, diamond ini sama satu rumpun ini, CSI itu kan satu golongan ya. Nah, mengapa beda difusinya? Ya, kalau dari gambar dari struktur kristal, kalau misalkan Anda perhatikan bidang kristalnya 100 ya, 100 berarti kan kalau kubus, berarti kan sisi paling depan. Ya. X-nya 1, yang lainnya 000, ya, sisi paling depan. Nah, sedangkan 111 kalau dia bidangnya kubus, berarti kan dia segitiga bentuknya ya, segitiga di dalam kubus. Mana yang lebih padat APF-nya? Atomic packing factor-nya. Paling banyak yang mana? 111 atau 100. Ya. Sudah jelas terlihat ya. Kalau diamond, nanti Anda buka sendiri di internet. Struktur kristal diamond itu seperti apa? Ya. Nah, kalau Anda bayangkan kemudian bidang 100-nya seperti apa, kemudian Anda bayangkan bidang 111 seperti apa. Ya, kalau saya membayangkannya, bidang 111 itu akan mempunyai APF lebih besar dibanding dengan bidang 100. Ya, artinya kekosongan di bidang 100, ya, ruang kosong di bidang 100 lebih banyak dibanding dengan 111. Sehingga laju difusinya pun akan berbeda. Coba Anda ingat-ingat kembali mata kuliah
fisika bahan ya, atau mungkin rekayasa bahan di awal ya, bila sempat dijelaskan. Difusi karbon pada besi, struktur kristal BCC tidak sama dengan difusi karbon pada besi dengan struktur kristal FCC. Nah, ini prinsipnya juga seperti itu. Berarti difusi oksigen di dalam bidang 111 tidak sama dengan difusi oksigen pada bidang 100. Mengapa demikian? Ya, kembali lagi ke APF tadi. Kemarin dijelaskan enggak yang difusi karbon pada besi BCC sama besi FCC untuk baja? Sepertinya belum, Bu. Padahal beda ya. FCC kalau Anda ingat-ingat mata kuliah fisika bahan, APF-nya tidak sama dengan BCC. Ya, atomic packing factor-nya atau volume atomnya tidak sama. Ya. Karena jumlah atom di dalam kristalnya pun tidak sama antara BCC dan FCC. Nah, ini juga seperti itu, ya. Jadi bidang, tapi ini per bidang. Ya. Kalau tadi kan struktur kristal, ini struktur kristalnya sama-sama diamond, ya. Kemudian orientasinya saja yang berbeda. Oke, kira-kira begitu, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Kemudian Ya, silakan. di slide selanjutnya ini yang di garisnya tuh ada titik-titik. Ya, nah, ini memang dari bukunya, Mbak. Dari bukunya, Mbak. Oh iya, baik Bu. Enggak masalah. Ini sebetulnya ini semua kan dari eksperimen ya. Kemudian dari eksperimen, kemudian karena sudah berulang kali dilakukan eksperimen seperti itu, angkanya ketemunya sama di situ, tinggal ditarik garis saja. Ini garis ini kan pendekatan sebetulnya ya. Kalau eksperimen hasilnya scatter ya, acak di sekitar garis ini. Ya, bisa diabaikan itu titik-titiknya, enggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Hati-hati dalam membaca skala log ya. Ini skalanya log. Oke, silakan yang lain. Kalau tidak, saya masih lanjutkan lagi. Mumpung belum terlalu jauh. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. Pada grafik yang ada di slide itu terdapat informasi dry oxidation oksigen 10⁻5 Pascal dan Ya. EA-nya sama dengan 1,24 Ya. elektron volt. Itu informasi apa, Bu? Oke. Apakah tekanan dari oksigennya atau gimana? Ya, oke. 10⁻5 Pascal ini adalah tekanan pada saat proses. Ya, ketika melakukan proses oksidasi itu tekanan steamnya ya, atau oksigennya itu 10⁻5 Pascal. Ini dapat kita abaikan untuk sementara ini karena kita belum bermain dengan variabel tekanan. Ya, jadi yang ini Anda abaikan saja informasi ini. Jadi nanti berapapun tekanannya, tapi biasanya nanti di dalam soal tidak terlalu diinikan ya tentang tekanan. Jadi berapapun nanti kita tetap menggunakan kurva ini. Nah, kemudian ada pertanyaan bagus tadi. Ini kok ada EA ya? EA itu energi aktivasi ya. Energi aktivasi di sini ada bilangannya yang basah 0,17 elektron volt ya, sedangkan yang kering 1,24 elektron volt. Sekilas bila Anda mendapat informasi, kemudian di situ ada tulisan seperti ini, EA. Nah ini, terima kasih pertanyaannya ya. Ini sambil kita mereview kembali ya, yang lain-lain. Bila kita menemukan seperti ini, Anda tentunya harus segera terbayang, ini persamaan apa ya ini yang menggunakan EA ya, menggunakan energi aktivasi. Anda ingat-ingat ya, apalagi yang sumbu X dari ini adalah 1000 per T ya, seper-T ya, kurang lebihnya ya kan, seper-T, seper Kelvin ya di sini. Terus ini ada EA, ada energi aktivasi.
Ini adalah persamaan Arrhenius. Anda ingat-ingat mungkin dulu di SMA sudah pernah disinggung ketika belajar kinetika ya. Untuk kimia, pelajaran kimia yang kemudian ada kinetikanya itu mesti menyinggung persamaan Arrhenius. Atau di buku fisika bahan, ya, buku Kalister itu juga ada menyinggung tentang persamaan Arrhenius sebelum masuk ke materi difusi. Nah, karena Arrhenius menentukan laju, nah ini berarti ini terkait dengan difusi. Berarti ini adalah energi aktivasi untuk proses difusi. Nanti sebetulnya kalau Anda menemukan buku Mauro Zambuto, makanya karena saya dari tahun lalu posisi saya di sini ya, buku saya di Surabaya semua. Nah, saya tidak di Surabaya. Nah ini kalau di buku Mauro Zambuto itu ada persamaan menyelesaikan persamaan oksidasi itu dengan menggunakan energi aktivasi. Monggo, kalau mungkin kebetulan ada yang mendapatkan tinggalan dari kakak kelas yang kebetulan sekarang posisi di Surabaya, Anda menemukan di buku Mauro Zambuto, itu ada juga yang menemukan angka A dan B-nya ini dari persamaan ini. Tidak perlu membaca diagram. Ada banyak cara sebetulnya. Ya, nah, ada yang seperti itu. Nah, karena saya nggak menemukan konstanta-konstanta yang lain, makanya saya nggak berani menggunakan persamaan ini. Karena ada di buku Mauro Zambuto. Selebihnya tuh buku yang lain lebih cenderung menggunakan diagram ini. Monggo kalau yang menemukan buku Mauro Zambuto, ya nanti di pertemuan berikutnya, kalau misalkan Anda mau share ke kita semua di kelas, monggo. Nanti saya bantu menjelaskan di situ. Saya kebetulan tidak ada bukunya. Gitu, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sementara kita gunakan diagram aja dulu, yang ada dulu. Karena saya cari di literatur manapun kebanyakan ini hanya buku Mauro Zambuto, seingat saya, yang memang menggunakan energi aktivasi. Harganya tidak sama persis, tapi mendekati. Silakan, bila ada pertanyaan lain. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ini ada soal tambahan. Nah, ini ya, saya punya tipe P, silikon tipe P, keping tipe P dengan orientasi 100 ya. Diketahui mempunyai resistivitas sebesar 10 ohm cm, kemudian dioksidasi basah. Diinginkan tebal oksidanya adalah 0,45 mikro pada temperatur 10-50 derajat Celcius. Anda ditanya berapa banyak waktu yang diperlukan. Ya. Dan yang kedua, Anda diminta menentukan koefisien difusi ya, untuk silikon tadi, orientasi 100, tapi pada temperatur 980 dan tekanan 1 atmosfer. Ya, kita abaikan dulu yang fungsi tekanan nantinya. Oke. Bila mendapatkan soal seperti itu, kembali ya, diagram 2 ini digunakan. Ya, tadi temperatur yang pertama berapa tadi 1050 ya. Nah, ke 1050. Nah, 1050 maka kita cari ya dekat sini kalau 1050 ya atau Anda ubah menjadi 1000 per T dalam Kelvin ya, kurang lebih dapatnya sekian. Nah, kita tentukan karena ini wet ya, tadi kan wet oxidation ya. Kita cari di sini, tentukan dan kita tentukan berapa B-nya. Maka B didapatkan di sini kurang lebih 0,5. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan juga B per A. Ya, kita tarik garis di sini karena wet ya. Wet tadi 111 ya mestinya ya. Jadi mestinya ini motongnya yang di atas ini kalau nggak salah. Mari sebentar saya cek kembali. Oh sorry 100. Oke. Pada orientasi 100 tipe P atau tipe N di sini tidak disebutkan ya, tipe N atau tipe P. Yang penting adalah orientasinya. Ya. Nanti untuk tipe N dan tipe P nanti materi berikutnya. Ya, di sini tidak dijelaskan. Untuk oksidasi kita sementara ini untuk yang di awal ini kita nggak melihat dulu tipe N atau tipe P, tapi kita lihat orientasinya. Ya. Nah, makanya kita lihat di sini ya, ini 100 karena tadi wet, temperaturnya 10-50, nah ini dapatnya di sini kurang lebih sekitar B per A-nya 1,7. Sehingga A-nya
adalah B dibagi 1,7. Bila B-nya 0,5 tinggal dimasukkan. Oke. Kemudian sama ya, kita substitusi ke sini. Nah, untuk oksidasi basah inisialnya adalah 0. Ya. Kita masukkan ke sini, di mana tadi diinginkan tebal oksidanya adalah 0,45 mikro. Ya, ini sengaja satuan tidak saya masukkan di dalam equation ya, karena saya tadi di diagram satuannya sudah mikro, ya mikro per jam atau mikro persegi per jam. Dan yang lainnya tebalnya juga mikro ya, maka semua mikro, maka T di sini juga dalam satuan jam. Ya. Nah, kita masukkan di sini angkanya sehingga didapatkan T sama dengan sekian jam ya, 0,6658 jam atau 39,94 menit. Nah, ini untuk yang A. Ini yang harus hati-hati di sini memang ya, oksidasi basah sama membaca diagram tadi. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Anda diminta menentukan koefisien difusi pada temperatur 980 ya. 980. Maka nah ini temperaturnya kita set di 980. Tapi tadi oksidasinya oksidasi kering ya, dry oxidation. Nah, didapatkan di sini B sebesar sekian ya. Kemudian kita dapatkan juga A sebesar sekian. Di mana EB per A sebesar sekian dan A ini ya masuk ke persamaan ini. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, kita masukkan di sini. Tapi karena tadi oksidasinya kering ya, maka ada XI sebesar sekian. Jangan lupa ya ini. Nah, untuk mencari konstanta difusi atau koefisien difusivitas ya, paling enggak Anda harus membuat garis ya, membuat garis. Nah, namanya garis itu jangan 2 titik ya. Minimal itu 3. Kalau 2 titik ya otomatis ini sudah linier ya. Setidaknya 3 lah. 3, syukur-syukur Anda mau bikin 5, ini minimal, saya cari nilai minimalnya saja ya, saya ambil 3. Nah, D, ingat ya, hukum fix, waktu belajar hukum fix di fisika bahan, ya di awal-awal, merupakan fungsi dari jarak, ya, tebal atau jarak, juga merupakan fungsi dari waktu. Ya, kalau hukum fix kedua, dia fungsi dari tebal, fungsi dari waktu, juga fungsi dari konsentrasi. Ya, oke, kita nggak tahu ini konsentrasinya, tapi kita paling tidak dari sini kita bisa mengubah-ubah 2 variabel, yaitu tebal dan waktu. Nah, kita buatlah tabel sederhana seperti ini dengan menggunakan acuan persamaan ini. Kita masukkan sembarang ya waktunya. Misalkan di sini saya ambil 30 menit, 1 jam, dan 2 jam. Ya, saya masukkan begini, saya dapatkan tebal sekian. Kemudian saya plot di sini. Ya. Nah, maka secara sederhana saya dapat menentukan berapa tebalnya dengan menggunakan gradien. Yaitu sebesar 0,029 mikrometer per jam. Ya, ini sederhana sekali. Karena kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Nah, kalau konsentrasi masuk, nah ini lebih ruwet lagi nanti. Nah, tapi karena kita nggak tahu konsentrasi, maka kita bisa melakukan pendekatan seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya nanti kalau sudah latihan soal ya belajar menghitung ya nanti kalau saya buat ini masih saya buatkan modulnya. Saya masih ekstrak datanya dulu. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai menghitung di situ, nanti sudah mulai familiar dengan equation ini ya persamaannya. Jadi ingat yang tahap pertama tentukan dulu time constant. Nah, dalam menentukan time constant Anda harus berhati-hati apakah dia oksidasi kering atau dia oksidasi basah. Ya, karena akan menentukan berapa besar XI-nya. Ya, kemudian cek kembali silikonnya itu orientasinya berapa? 100 atau 111? Ya betul, 100 atau 111.
kemudian tinggal dimasukkan ke dalam persamaan umum menentukan ini. Sebetulnya ada cara bypass juga ya. Cuma menurut saya nanti daripada Anda bingung, makanya cukup gunakan persamaan umumnya saja. Sebetulnya ada cara bypassnya. Dengan kondisi tertentu ya. Tidak saya berikan di sini, tapi saya berharap Anda familiar dulu dengan satu persamaan ini aja. Oke, silakan bila ada pertanyaan lagi. Nah, sebelum saya masuk ke contoh yang sedikit lebih kompleks. Oke, bila tidak ada saya lanjutkan. Sekarang bila Anda perhatikan gambar yang ada di bawah ya, bila bentuknya menjadi sedikit lebih kompleks ya, karena ini yang memang akan dilakukan pada proses manufaktur semikonduktor ya, atau device mikroelektronika. Nah, ini disebut dengan oksidasi lokal atau low cost ya, local oxidation. Nah, biasanya low cost itu dibuat ya, kalau di sini dikatakan untuk isolasi antar piranti pada chips. Jadi untuk supaya device sebelah kanan ini, sisi kanan ini ya, dan sisi kiri ini tidak terhubung secara langsung. Nah, sebagai contoh ini bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini struktur yang sebelah kiri ini ya, mempunyai silikon ya. Nah, ini ya, silikon yang nantinya kepingnya itu akan dietsa, digerus gitu ya. Digerus secara kimiawi, diberi zat kimia sehingga silikonnya itu tergerus dengan kedalaman sebesar 0,5 mikrometer. Ya, ini kedalamannya di sini 0,5. Sebelum proses oksidasi. Nah, kemudian Anda ditanya berapakah waktu yang diperlukan agar si keping silikon ini tadi teroksidasi pada suhu 1000 derajat Celcius dalam H2O, berarti wet, ya, untuk mendapatkan struktur sebelah kanan. Ya, diketahui yang awal ini sudah 0,5, tapi yang ke dalam ini lagi berapa kita nggak tahu. Ya, ini. Oke. Sekarang kita perhatikan. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini ya tadi ya menggunakan 46% tadi ya. Nah, selama proses oksidasi termal, ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada pemuaian volume sebesar 2,2 kali. Ini sudah diketahui ya pada pembuatan
lapisan oksida itu ada seperti ini, sebesar 2,2 kali. Nah, sehingga dapat dikatakan bila 1 mikro SiO2, Anda akan menumbuhkan 1 mikrometer SiO2, nah ini tadi ya, maka dia akan mengkonsumsi 0,45 mikro silikon. Ya, karena ini tadi ya, hitungan pemuaian ini tadi. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung secara kasar, tebal SiO2 total yang diperlukan itu adalah, misalkan Y tadi ya, tebal totalnya adalah Y. Nah, kalau tadi sudah diketahui juga ada kedalaman tertentu ya yang sudah digerus 0,5, ingat saya tadi. Nah, maka didapatkan Y-nya ini tadi 0,41. Sehingga tebalnya adalah 0,41 ditambah kedalaman yang ETSA tadi ya, sumuran tadi sebesar 0,5, sehingga total tebal oksida yang diinginkan adalah 0,91 mikrometer. Ya, nanti Anda bisa cek kembali di sini. Oke. Nah, sudah tahu tebalnya tadi 0,91 ya. Suhunya tadi adalah 1000 derajat Celcius ya. Wet oxidation. Nah, maka tinggal kita cek di sini. Ya. Kita kembali ke diagram ini, kita dapatkan berapa harga B. Ya, B-nya ketemu sekian, kemudian diagram yang satunya kita ketemu B per A-nya sekian. Ya. Sudah tahu B per A dan B, maka A dapat kita tentukan besar sekian. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam time constant. Ya. Time constant karena oksidasi basah, maka time constant sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaan umum. Dengan time constant sama dengan 0, tebal total yang diinginkan diketahui. Ketemu T sebesar 3,076 jam. Ya, nah, ini sekedar tambahan. Saya juga bisa memberikan ini alternatif ya. Alternatifnya ini dari persamaan ini saya ringkas gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan juga persamaan ini. Ya, sedikit berbeda, ini ketemunya 3,08, ini 3, ya kalau saya bulatkan juga 3,08, hampir sama. Ya, Anda bisa menggunakan hitungan ini untuk mendapatkan T, atau Anda masukkan substitusi ke dalam persamaan ini pun juga tidak apa-apa. Ya. Ini X0 di sini adalah tebal total ya. Tapi Anda perlu perhatikan, ini dengan catatan. Ya, persamaan ini dengan catatan. Dengan catatan apa? Ini hanya berlaku untuk oksidasi basah. Karena oksidasi basah time constant-nya 0. Kalau time constant tidak sama 0, persamaan ini tidak berlaku. Ya, ingat, ini hanya untuk oksidasi basah. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini saya berikan tugas untuk latihan ya. Silakan dikerjakan perorangan gitu ya. Nah, ini tugasnya ini seolah-olah Anda diminta untuk menjadi asisten peneliti gitu ya. Kemudian penelitinya ngasih hitung-hitungan seperti ini. Harga untuk melakukan proses oksidasi semikonduktor di sebuah lab ya, itu 5 juta rupiah per proses. Sementara waktu maksimum proses yang diperbolehkan di dalam lab itu adalah 8 jam. Total Anda hanya boleh bekerja di dalam lab itu adalah untuk melakukan proses adalah 8 jam. Nah, 8 jam itu sudah termasuk 30 menit proses penstabilan suhu ya, karena kalau Anda menyalakan furnace itu nggak langsung, misalkan mau dinyalakan suhu 1000, terus kemudian tahu-tahu dalam hitungan 1-2 menit menjadi 1000 juga tidak ya. Tapi naiknya temperatur tadi juga butuh waktu ya, dan butuh penstabilan juga sehingga itu memakan proses 30 menit. Ya. Demikian juga 30 menit untuk proses pendinginan. Anda tidak boleh meninggalkan lab dalam keadaan furnace tadi masih menyala, ya, tidak boleh. Nah, sehingga furnace tadi harus didinginkan yang memakan waktu 30 menit. Nah, pada saat proses penstabilan dan pendinginan, diasumsikan di sini tidak ada oksida yang terbentuk. Ya, karena tidak mungkin Anda memasukkan sampel itu pada saat proses pendinginan maupun pada saat proses penstabilan suhu. Ya.
Jadi proses oksidasi hanya pas ketika suhu si furnace tadi sudah stabil. Nah, jika proses oksidasi melebihi 8 jam, gila ini ya, Anda diminta bayar ekstra kelebihan waktunya yaitu 1 juta per jam. Nah, adapun alat yang digunakan untuk proses ini adalah untuk oksidasi kering ya pada suhu 950 dan oksidasi basah suhu 1000. Jadi hanya bisa 2 temperatur itu saja. Kemudian Anda diminta ini sebagai asisten peneliti hitung berapa waktu yang diperlukan untuk membuat gerbang oksida dengan tebal 5.000 angstrom. Ya, bila Anda diminta membuat tebal oksida 5.000 angstrom, butuh waktu berapa lama? Nah, kemudian, bila Anda mempunyai dana sebesar 100 juta, kemudian Anda diminta memang 100 juta itu dipakai semua untuk membuat oksidasi. Anda diminta menghitung berapa duit yang mau Anda pakai untuk oksidasi kering dan berapa duit untuk oksidasi basah. Ingat, karena ini penelitian, berarti harus ada variabelnya. Jadi Anda harus menentukan variabel apa saja yang mau Anda kaji untuk oksidasi kering pada 1 temperatur dan variabel apa saja yang mau Anda kaji untuk oksidasi basah pada temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian terakhir Anda diminta mengapa Anda perlu memprediksi tebal oksida yang terbentuk. Anda harus menjelaskan. Karena Anda nanti peneliti harus memberikan alasan ya mengapa Anda memilih variabel tersebut, mengapa memilih variabel yang lain misalkan. Nah, ini tugas yang pertama. Oke. Nah, kemudian tugas yang kedua, bila Anda mempunyai keping semikonduktor ya, tebal yang dioksidasi dengan tebal ini ya 0,25 mikrometer. Nah, kemudian sebagian dari lapisan oksida itu dihilangkan, ini yang bagian tengahnya, dihilangkan di ETSA untuk proses fotolitografi. Nah, kemudian dioksidasi kembali. Jadi yang bentuk begini dioksidasi kembali pada temperatur 1100 derajat Celcius dengan atmosfer oksigen. Ya. Berarti dry oksigen. Ya, dry ini oksigen. Nah, kemudian Anda diminta menentukan berapa tebal X01 ya, dan berapa tebal X02. Kemudian berapa tinggi H ini di diagram untuk SI 100. Nah, oke, terakhir. Nah, ini tugasnya. Anda kerjakan secara perorangan. Oke. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk tugas nomor 1, di situ kan ada dana 100 juta untuk melakukan proses itu, meneliti ketebalan. Nah, dana 1 juta ini digunakan untuk keseluruhan oksidasi atau satu oksidasi itu dananya 100 juta. Jadi misal oksidasi kering 100 juta, oksidasi basah 100 juta. Enggak, Bagaimana? Semua. Duitnya cuma 100 juta, enggak 200 juta kalau itu. Kalau masing-masing oksidasi kering 100, oksidasi basah 100 kan uangnya 200 juta. Ini cuma 100 juta aja. Baik, Bu. Oke. Ya, silakan yang lain. Ini bisa tiap mahasiswa enggak sama ini nanti. Tergantung nanti pertimbangannya apa.
Ya, silakan yang lain. Barangkali ada yang masih belum paham, silakan. Oke, saya stop share dulu. Oke, tadi ada yang tanya, kenapa 111 enggak sama dengan 100 ya? Oke, ini gambar struktur kristalnya silikon. Ya, basisnya seperti kubik, diamond, ya. Bentuknya sebetulnya mendekati FCC. Jadi Anda kalau bingung, Anda tinggal lihat struktur FCC. Ya. Mendekati karena enggak sama-sama persis ya. Kalau Anda perhatikan posisi atomnya juga sedikit berbeda. Kalau lihat kubus yang besar, ya. Tapi kalau kita lihat kubus yang kecil itu menjadi lebih sederhana. Ya, kubus yang kecil itu nanti posisinya diulang-ulang. Ada 1, 2, 3, 4, ada 8 kubus kecil yang bentuknya sama. Ini namanya subsel. Ya, kalau ini satu sel satuan, ini subsel. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kalau sisi depan sendiri di sini, ini adalah 100 ya. Karena X-nya di sini 1, lainnya tidak bersinggungan 0 semua ya, 000 di sini. Nah, kalau 111 berarti ini Anda ambil diagonalnya gini. Nah, bentuknya segitiga. Ya, enggak sama. Kalau FCC sisi sini memang padat ini. Ya, kan ini ada bolanya 1, 2, 3, 4, 5. Seperempat kali 4 tambah 1. Ada 2 atom di sini. Nah, ini yang tengah sini pun, nah ini juga banyak. Ya, sedikit berbeda. Ya, makanya tidak sama mekanisme difusinya. Oke, ini FCC ya. Kalau FCC berarti APF-nya banyak yang di 100, sorry. Kalau 111 dia tidak terlalu banyak APF-nya. Kalau BCC yang sebaliknya, mohon maaf. Ya, bisa dibayangkan. Jadi ini yang membuat beda antara 111 dan yang di tengah ini 111 dan yang di sisi luar ini adalah 100. Ya, ini. Ini diamond ini. Oke. Ya. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya kembali.
Oke, silakan. Barangkali mau bertanya tentang tugas. Oke, bila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya anggap sedang berusaha memahami. Semoga dapat dipahami. Ya. Oke, bila nanti ada kesulitan atau apa, Anda boleh bertanya di WA Group. Ya, nanti saya bantu menjawab. Oke, semoga juga beberapa referensi yang saya berikan di Classroom juga dapat membantu. Ya, tidak terlalu banyak memang, tapi semoga dapat membantu. Ya, ada juga mungkin Anda kalau mencari di internet ada buku yang sifatnya itu tidak satu buku ya, tapi ada beberapa bab ya yang mungkin terkait tentang oksidasi atau satu lagi lepas terkait dengan yang lain, atau ada juga website yang misalkan dari beberapa universitas ya, dia buat web, kemudian di situ ada semacam modulnya di sana. Nah, silakan Anda mau gunakan juga tidak apa-apa. Ya, ada link yang saya berikan itu dari TU Wien dari Austria. Sebetulnya ada satu lagi dari Kiel di Jerman, cuma saya nggak saya berikan karena menurut saya informasinya tidak terlalu banyak. Kalau yang dari TU Wien ini lumayan banyak. Ya. Mungkin kalau Anda menemukan di tempat yang lain ya, misalkan di Amerika Serikat di universitas di Amerika Serikat juga ada, setahu saya. Nah, silakan kalau Anda mau menggunakan itu juga sebagai bahan acuan ketika Anda mengerjakan soal-soal nanti. Oke, ya bila tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ya maka saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini untuk ketemu lagi di hari Senin. Ya. Nah, hari Senin rencana saya semoga ini nanti modul yang untuk oksidasi sudah jadi nanti untuk modul oksidasi saya bagikan di hari Senin. Ya, silakan Anda kerjakan dengan kelompok Anda nantinya. Kemudian saya minta juga Anda memberikan analisis dari hasil perhitungan Anda. Ya. Oke, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Saya minta juga Anda untuk tetap selalu menjaga kondisi kesehatan. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.